Nah,
Asas penghematan, asas kemandirian, dan penajaman prioritas. Penajaman prioritas. Kemitraan, kemandirian. Laksanakan kewajiban membayar pajak pada waktunya. Jadilah Anda patriot bangsa. Anak-anak, untuk materi APBN, bahwa definisi dari APBN adalah apa? Adalah suatu catatan sistematis yang berisi tentang penerimaan dan belanja negara. Biasanya dihitung dalam satu periode dalam tahun anggaran. Tahun anggaran di Indonesia adalah tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Kenapa harus ada APBN? Karena negara atau rumah tangga itu harus memiliki perencanaan tentang penerimaan dan pengeluaran untuk kegiatan operasional. Kalau di pemerintah, kegiatan operasional itu digunakan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada beberapa fungsi dalam APBN, yaitu adalah fungsi otorisasi atau otoritas. Otoritas ini di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan. Jadi otoritas itu dipegang oleh pemerintah sepenuhnya melalui persetujuan DPR. Kemudian ada fungsi alokasi, bahwa APBN yang telah disusun itu digunakan untuk dialokasikan demi kemajuan atau demi efektivitas dan efisiensi untuk melakukan pembangunan dalam tahun yang bersangkutan. Intinya pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dalam pembukaan undang-undang, bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerahkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
dan keadilan sosial. Ya untuk mencapai itu kita harus punya rencana yang dituangkan dalam APBN. Makanya ada fungsi perencanaan. Didistribusikan itu dengan prinsip kemandirian, hemat, terencana dan terarah. Kemudian ada penajaman prioritas. Karena apa? Kadang-kadang APBN itu disusun meskipun direncanakan sedemikian rupa, tapi kadang-kadang kalah dengan fakta yang ada. Misalnya membangun jembatan, kemudian ada erupsi Semeru. Harus melakukan penajaman prioritas, harus melakukan pembangunan di daerah tersebut. Misalnya ada bencana di Semeru, ya kan? Padahal itu tidak dialokasikan dalam APBN, tapi karena ada sesuatu yang diprioritaskan, makanya harus ada penajaman prioritas, harus mendahulukan kepentingan yang mendesak. Misalnya alokasi yang dilakukan di tempat lain untuk membangun jembatan itu dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak di daerah-daerah yang terkena bencana. Nah, itu yang dikatakan sebagai penajaman prioritas. Kemudian fungsi stabilisasi, stabilitas itu adalah bahwa negara dikatakan stabil apabila keadaan perekonomian suatu negara itu baik. Intinya, keadaan negara Indonesia itu baik atau tidak dilihat dari ekonominya, yang dilihat dalam pertumbuhan ekonomi. Keadaan negara Indonesia baik itu bisa dilihat dari keadaan ekonomi. Kalau di masyarakat itu ada promosi, misalnya lebih banyak promosi pinjam atau kredit dengan promosi menabung, itu lebih banyak mana? Kalau lebih banyak menawarkan kredit, berarti kondisi perekonomian kita lagi tidak baik-baik saja atau tidak stabil. Misalnya di masyarakat terjadi butuh dana, hubungi KSP Citra Abadi, 5 menit cair. Iya. Sekarang di dalam media online lebih banyak promosi pinjaman atau promosi menabung? Banyak pinjaman online, bahkan banyak terjadi korban. Itu karena apa? Orang ingin hidup di luar batas kemampuan. Makanya berkali-kali saya katakan, sebagai pelaku ekonomi atau sebagai makhluk ekonomi, kita itu harus hidup apa adanya, tidak hidup mengada-ada. Karena apa? Proses kehidupan kita itu cepat, anak-anak. Tidak terasa. Kalau kemarin kita belajar di kelas 1, sekarang sudah kelas 2, nanti kelas 3. Kemudian setelah lulus kalian akan dipaksa untuk memilih menjadi pelaku ekonomi yang sesungguhnya. Mau kuliah atau bekerja, mau terus meniti karir atau menikah. Ya, yang semuanya itu akan menimbulkan permasalahan. Yang permasalahan itu harus kalian hadapi. Nah, makanya ketika menjadi makhluk ekonomi, hiduplah seadanya. Ya. Karena kalau anak-anak melihat, Pak Bagas sepatunya regane 700.000 setelah 52 tahun. Bisa pakai jam tangan Rolex setelah 52 tahun. Bisa ke Paris setelah 52 tahun. Terus ada yang bertanya, Pak, ini tidak tahu kalian pernah bertanya atau batin atau tidak. Di beberapa lini, di tetangga-tetangga saya banyak orang yang bertanya, Pak Barkah duitnya kok akeh, punya bisnis apa? Kalian pernah bertanya seperti itu atau enggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Anak-anak, cerita. Iya, makanya saya ceritakan. Jadi ternyata meskipun
ada APBN seperti ini, meskipun ada rencana kegiatan operasional dalam menjalankan kepentingan negara atau kepentingan kita sendiri sebagai keluarga, itu ternyata hidup tidak bisa dihitung secara matematis. Hidup tidak melulu bisa dihitung secara matematis, karena banyak rezeki yang tidak terduga ketika kita memasrahkan diri kita kepada yang di atas. Jadi ketika kalian nanti menjadi makhluk ekonomi atau menjalankan kegiatan usaha, itu berpedomanlah pada marketing langit. Tahu maksudnya? Marketing langit, ketika kita menjalankan kegiatan usaha, dahulukan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan spiritual. Ojo ngoyo-ngoyo. Lek wayahe salat, salat. Tinggalkan segala jenis usaha. Ini satu hal yang Pak Barkah minta. Jadi itu nanti anak-anak harus mendahulukan marketing langit untuk mendapatkan marketing bumi. Jangan mengejar marketing bumi lalu mengabaikan marketing langit. Paham ya? Jadi mendahulukan kepentingan spiritual dulu, maka marketing bumi akan Kemudian asas dalam penyusunan APBN adalah kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang kaya, sehingga sepanjang sejarah kita pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dan saya pernah mendatangi negara yang pernah menjajah kita tersebut, dan mereka hormat kepada kita. Jadi ketika Pak Barkah jalan-jalan di Belanda itu ya, di restoran, itu banyak orang-orang yang sudah tua-tua yang di restoran kemudian melihat seorang Barkah, kan kelihatan. Kalau orang Indonesia itu kelihatan sekali kalau di sana. Karena apa? Posturnya pasti pendek, kulitnya pasti paling hitam, wajahnya pasti paling jelek. Orang-orang Belanda tinggi besar, ganteng-ganteng, ayu-ayu, ra enek sing elek. Tetapi ketika saya berjalan-jalan di antara mereka langsung bertunduk gini. Tangannya meskipun duduk, tangannya disilangkan di paha, kemudian menunduk sambil menuding. Indonesia, yes. Istilahnya kuitok. Iya. Jadi setelah saya di sana, ternyata di Belanda itu yang bisa tumbuh itu hanya gandum, wortel, kentang, dan beberapa buah, jeruk, anggur, dan lain sebagainya. Tidak ada sawah, tidak ada berambang, tidak ada bawang putih. Bunga yang ada hanya latulip. Mereka tidak mengenal terasi, sehingga makanan-makanan Belanda itu rasanya hambar. Terus kemudian di sana lebih ditekankan pada masakan yang asam. Karena harus apa? Harus vitamin C dosis tinggi. Sehingga semua salad, semua apapun dikasih cuka biar jus. Saya pernah ketika breakfast di hotel itu jus jeruknya saya kasih gula 6 sendok, itu masih terasa masam. Kecut. Iya, itu pun yang sudah saya ceritakan bahwa badan saya kuat tapi bibirnya tidak kuat. Jontor akhirnya pecah-pecah jadi sampai luka, sampai berdarah. Jadi makanya foto-foto yang pas di Paris di hari terakhir pula ini Pak Barkah jadi. Kemudian mekanisme dalam penyusunan APBN, sebelum disusun APBN namanya RAPBN atau Rencana Anggaran dan Pendapatan serta Belanja Negara. Disusun oleh pemerintah melalui nota keuangan.
diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau RAPBN itu disetujui, itu berarti akan diundangkan di lembaran negara menjadi APBN. Kalau ditolak, memakai APBN tahun lalu. Iya, memakai APBN tahun lalu. Makanya ketika diterima berarti dikembalikan untuk dilaksanakan. APBN berisi penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaannya ada penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan. Penerimaan rutin itu contohnya membayar gaji pegawai negeri, memberikan seragam pegawai negeri, melakukan kegiatan operasional dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kalau penerimaan pembangunan itu adalah penerimaan berasal dari dana perimbangan. Kemudian pengeluaran juga ada pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu contohnya adalah membayar bunga utang luar negeri. Kalau pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk membangun fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang sifatnya insidental. Insidental itu berdasarkan kebutuhan. Bangun jembatan kan tidak selalu tiap tahun bangun jembatan tuh ya. Iya. Membangun fasilitas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembangunan itu juga dimasukkan dalam pengeluaran pembangunan. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jelas ya? Jelas. Kenapa? Mana? Itu gambar kan hanya berupa pemanis saja. Gambar gedung, gambar masjid, gambar. Iya, kan sudah ada di situ. Oh iya, belum ada bukunya ya? Belum datang. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.